Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, keberlimpahan, kebahagiaan menyelimuti kita selalu ya, setiap waktu. Amin. Oke, masih di seputar pasrah ya. Karena masih banyak di antara teman-teman kita yang masih terus bertanya, sebenarnya pasrah yang benar itu bagaimana? Jadi untuk menjawab dari beberapa teman-teman yang masih menanyakan tentang hakikat pasrah atau pasrah yang sebenarnya itu bagaimana, seperti apa, ini saya kasih gambaran dari kondisi orang yang benar-benar sudah pasrah total. Kondisi batin orang yang pasrah itu begini, dia tidak memaksakan dirinya untuk bersusah payah mengejar, mencari suatu keuntungan, entah itu keuntungan duniawi maupun keuntungan akhrawi. Dalam hal ini termasuk juga bersusah payah di dalam mengejar pahala surga. Ya mohon maaf ini teman-teman jangan terburu-buru menilai atau berpersepsi. Saya mohon dengarkan dulu, karena ini ranah dalam, ranah batin. Kita menyelami ke hakikatnya yang sebenarnya. Jadi netralkan pikiran, perasaan, apapun ya. Cukup dengarkan saja dulu. Kita pelan-pelan menyelami samudra kepasrahan. Hakikat dari kepasrahan itu sendiri. Jadi seperti itu gambarannya. Orang yang sudah benar-benar pasrah total, dia tidak merekayasa dirinya, tidak merencanakan untuk dirinya, tidak memanipulasi dirinya untuk mengejar, untuk mendapatkan suatu keuntungan seperti yang dipikirkannya, seperti yang dipersepsikannya. Entah itu mengejar keuntungan duniawi, sekali lagi saya ulangi ya, ataupun mengejar keuntungan ukhrawi. Juga tidak bersusah payah di dalam berupaya menolak suatu bencana atau musibah. Jadi tidak menolak masalah, tidak menghindari suatu permasalahan. Kalau simpelnya ya seperti yang sudah saya sampaikan di video yang kemarin ya, yang sudah saya upload. Ya seperti orang mati. Dimandikan ya diterima, disolatkan ya diterima, disucikan ya diterima, dikubur pun diterima. Ini ibarat ya, ibarat. Jadi bisa diterima ya, kondisi orang pasrah itu tidak mengejar keuntungan. Ini mutlak ya. Juga tidak menolak sesuatu hal yang dianggapnya kerugian atau malapetaka, bencana, musibah, cobaan, atau apapun lah istilahnya, tidak menolak itu semua. Jadi bagaimana? Dia hanya benar-benar total berserah diri, terserah Allah yang menjadikan dirinya, yang menggerakkan dirinya, yang memberikan apapun untuk dirinya, terserah Allah. Dan ketika seseorang itu sudah benar-benar pasrah total, berserah diri kepada Allah, total ya, dalam arti total itu sudah nggak ada pengecualian lagi. Pada intinya menyerah total kepada Allah. Maka di saat itu juga Allah lah yang memanifestasikan kerjanya kepada orang yang pasrah itu. Allah memanifestasikan af'alnya, kekuasaannya, memanifestasikan kemahaannya kepada orang yang benar-benar sudah total berserah diri. Sehingga sampai di sini kondisi orang yang pasrah total ini sudah benar-benar nol ya, sudah benar-benar kosong. Dia bukanlah diri yang diaku-akuinya selama ini. Dia bukan siapa-siapa. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang sudah pasrah? Dia hanya mengamati, menyaksikan takdir Tuhan yang dihadirkan di dalam kehidupannya. Jika dia melihat, mendapati kepada dirinya suatu takdir yang itu menyenangkan, membahagiakan, menenangkan, maka dia
akan bersyukur. Dan jika dia mendapati hal yang sebaliknya, dia mendapati melihat apa yang diberikan Tuhan, yang dihadirkan Tuhan kepadanya berupa suatu musibah misalnya, dia hanya mengamati dan melihat dengan penuh kesabaran. Dia tidak akan menolak apapun yang diberikan Tuhan kepadanya, tidak menolak bencana, musibah, entah itu dengan doa-doa, dengan sholat, dengan apapun ya, dengan ritual-ritual apapun. Dia tidak menolak dengan cara-cara itu semua. Tapi dia hanya total menerima dan menyaksikan dengan penuh kesabaran. Karena yang ada di dalam batin orang yang benar-benar sudah pasrah total itu apa? Dia hanya berharap ridhonya. Dia hanya berharap ridhonya. Dia hanya mencari ridhonya Allah, hanya itu. Tidak ada yang lain. Ketika Allah menimpakan musibah terhadapnya, kemudian dia menerima dan hanya melihat dengan penuh kesabaran, maka sudah pasti Allah meridainya. Tapi kalau dia masih sibuk melakukan hal-hal untuk menolak apa yang ditimpakan Allah kepadanya, maka jelas dia masih jauh dari ridho Allah. Karena bukti dari ridhonya Allah adalah dia ridho terhadap Allah itu sendiri. Dalam arti ridho terhadap apapun yang dihadirkan oleh Allah pada dirinya di dalam kehidupannya. Begitulah hakikat orang yang pasrah. Tidak usah bertanya bagaimana kalau menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana kalau menghadapi sebuah situasi yang secara logika kita harus berbuat dan melakukan sesuatu hal. Tidak usah bertanya seperti itu. Karena apa? Kembali lagi pada orang yang sudah benar-benar berserah diri total, maka Allah memanifestasikan kemahaannya kepada dirinya. Jadi ketika dia dihadapkan pada sebuah masalah, diperlihatkan pada sebuah masalah, ya maka pada saat itu juga Allah akan memanifestasikan kebijaksanaannya, kekuatannya kepada dirinya untuk menyikapi suatu permasalahan, dan itu akan terjadikan pada saat yang tepat, bukan pada saat yang kita umpamakan, kita bayangkan, bukan pada saat yang belum benar-benar terjadi kejadiannya. Bisa diterima? Kenapa harus pasrah? Kenapa kita harus berserah diri kepada Tuhan? Karena pada hakikatnya Tuhan akan mendatangkan, akan menghadirkan, akan memberikan suatu keuntungan-keuntungan kepada diri kita pada saat yang tepat, sesuai dengan ketentuannya. Dan Tuhan akan tetap memberikan atau menimpakan suatu bencana dan musibah terhadap kita ya pada saat yang tepat yang sudah ditentukannya. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mau atau tidak mau, kita minta atau tidak, hakikatnya jika sudah saatnya Allah menghadirkan, memberikan, mendatangkan sebuah keuntungan terhadap kita, maka terjadilah hidup kita beruntung. Maka yang terjadi ya kita akan mendapati suatu keberuntungan. Dan meskipun kita melakukan ritual-ritual, doa atau apapun ya, untuk menolak sebuah bencana, untuk menolak sebuah masalah, untuk menghindari, untuk menjauhkan suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, tapi kalau Allah sudah menghendaki, maka nggak bisa. Tetap akan datang, tetap akan terjadi, tetap akan menghampiri kita. Masalah, bencana, musibah atau apapun itu tetap akan terjadi, akan datang di kehidupan kita. Maka di saat seperti ini, tinggal bagaimana kita menyikapi. Apakah kita akan sibuk melakukan ritual-ritual, melakukan doa-doa, sholat dan sebagainya hanya untuk
penolakan pada sebuah masalah hanya untuk melenyapkan, menghilangkan, melempar atau menjauhkan, membinasakan sebuah masalah, ataukah kita akan menghadapinya, menerimanya dengan penuh kesabaran, dengan maksud dan harapan untuk memperoleh ridhonya Allah. Itu. Oke. Jadi itulah gambaran orang yang sudah benar-benar pasrah total. Tetapi perlu diketahui ya, tidak ada di dunia ini satupun orang yang sudah benar-benar pasrah total, sudah benar-benar berserah diri total kepada Tuhan, hidupnya sengsara itu tidak ada. Kalaupun secara fisik, secara lahiriah terlihat kesengsaraan, itu hanya persepsi orang yang melihat, bukan dirinya orang yang pasrah yang merasakan itu benar-benar sengsara, bukan. Bagi orang yang pasrah itu hanya ada kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan di dalam hidup ini. Dia akan selalu menikmati apapun yang hadir di dalam kehidupannya. Dia bisa menikmati setiap momen yang datang dalam kehidupannya. Itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa didapat pelajarannya ya. Ini sangat penting, berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.